Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1295, tiga generasi memiliki sifat pemberontak. Melihat orang-orang kuat yang berlari ke arahnya, Ye Guan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, hatinya setenang air. Merenungkan, konsentrat, tidak ada hal luar yang dapat mengganggu. Pada saat ini, dia hanya merasakan dirinya dan pedang King Xuan di tangannya. Tiba-tiba berdengung, suara pedang bergema di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, cahaya pedang berwarna merah darah muncul dari tanah dan menebas ke arah Tai Xuan Yu dan orang-orang kuat lainnya yang menyerbu di depan dengan kekuatan guntur. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Ketika Ye Guan menggunakan pedang ini, kekuatan pedang dan niat pedangnya sendiri melonjak seketika. Kekuatan pedang dan tekanan mengerikan yang dipancarkannya sama sekali tidak lebih lemah dari momentum dan tekanan yang dipancarkan oleh ratusan ribu orang kuat. Tai Xuan Yu, yang sedang berlari di depan, sudah siap secara mental ketika melihat pedang Ye Guan. Tetapi wajahnya masih berubah. Dia merentangkan tangan kanannya dan dengan ringan menekannya ke depan. Dari telapak tangannya, perisai bundar berwarna emas gelap terbang keluar dan langsung berubah menjadi ratusan kaki panjang dan lebar, menghalanginya seperti dinding besi. Perisai Tai Xuan, salah satu dari dua artefak tertinggi klan Tai Xuan. Artefak ini ditempa oleh klan Tai Xuan menggunakan kristal emas khusus dari misteri alam semesta dan kekuatan Dao Agung. Kekuatan pertahanannya luar biasa, dan bahkan dapat menahan beberapa bencana Dao Agung yang dijatuhkan oleh para leluhur. Ini adalah salah satu harta karun klan Tai Xuan. Dinding perisai yang berubah dari perisai Tai Xuan berdiri di sana, memberi orang perasaan bahwa dinding itu kokoh seperti batu dan tidak bisa dihancurkan. Namun, saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, terdengar suara ledakan keras dan dinding perisai hancur. Wajah Tai Xuan Yu berubah drastis, lalu dia terpotong oleh pedang Ye Guan. Namun, Ye Guan langsung kewalahan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, dia terlempar ke belakang dan akhirnya menghantam dinding tirai cahaya dengan keras. Seluruh dinding tirai cahaya bergetar hebat. Setelah Ye Guan terjatuh, sebuah tangan tiba-tiba menangkapnya. Ini saudara perempuan ketiga. Setelah Ye Guan menstabilkan tubuhnya, dia memuntahkan seteguk darah. Orang-orang kuat itu bukanlah tandingannya jika mereka bertarung sendirian. Tetapi ketika mereka bergabung, kekuatan yang mereka lepaskan jauh melampaui apa yang bisa dia lawan. Ada kekuatan dalam jumlah. Pada saat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya membombardir dinding tirai cahaya seperti kekuatan yang luar biasa. Ledakan-ledakan, tirai cahaya rune tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan wajah saudari ketiga menjadi semakin pucat. Karena dikepung oleh begitu banyak pria kuat, dia merasa sedikit kewalahan. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan hendak menyerang lagi, tetapi dihentikan oleh saudara perempuan ketiganya. Kakak ketiga menggelengkan kepalanya sedikit, diamlah. Dia terkejut dengan kekuatan bertarung Ye Guan, atau lebih tepatnya, sangat terkejut, tetapi dia tahu betul bahwa Ye Guan tidak bisa melawan ratusan ribu pembangkit tenaga listrik top sendirian. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak ketiga, tembok ini tidak akan bisa bertahan lama." Saudari ketiga mengangguk pelan. Ia melirik ke dalam alam makam surgawi. Tidak ada gerakan di dalam. Ia merenung sejenak, lalu menoleh untuk melihat orang-orang kuat di langit yang dengan ganas menyerang dinding tirai cahaya. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan api tiba-tiba menyala dari telapak tangannya. Saat api itu muncul,
Ye Guan tiba-tiba merasakan sensasi panas yang mengerikan, seolah-olah tubuhnya akan meleleh. Ketika saudari ketiga mengeluarkan api, tubuhnya berangsur-angsur menjadi sedikit ilusi. Ye Guan sedikit gelisah. Kakak ketiga tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ini api yang diberikan kakak tertuaku. Aku bahkan tidak tahu apa namanya. Butuh waktu lama bagiku untuk menjinakkannya. Aku masih sedikit tidak nyaman dengan api itu." Ye Guan ingin mengatakan sesuatu, tetapi saudara perempuan ketiganya tiba-tiba berkata, "Bangun." Ledakan, saat suara itu jatuh, bola api di tangan saudari ketiga tiba-tiba berubah menjadi pilar api yang melesat ke langit. Hanya dalam sekejap, ratusan prajurit langsung terbunuh oleh pilar api itu, dan prajurit yang tersisa segera ketakutan dan mundur dengan keras, dan langit tiba-tiba menjadi kacau. Melihat pemandangan ini, penguasa Jiuzu diam-diam menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun orang-orang kuat ini sangat kuat, mereka memang tersebar dan tidak memiliki disiplin. Begitu beberapa orang meninggal, yang lain akan ketakutan. Alasan utamanya adalah bahwa setiap orang memiliki motif tersembunyi dan hanya menginginkan keuntungan, tidak ingin bertarung sampai mati. Tidak ada kohesi, jika orang-orang ini benar-benar bertarung mati-matian. Ye Guan dan wanita itu tidak akan bisa melawan sama sekali. Penguasa Jiuzu mendongak ke arah jalan leluhur di kehampaan. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya dan menatap Ye Guan di kejauhan, berkata dengan lembut, peningkatannya sangat cepat, tetapi tidak masuk akal. Di kejauhan, ruang dan waktu di luar tembok cahaya telah berubah menjadi lautan api. Menghadapi lautan api yang mengerikan itu, tidak ada seorang pun yang berani bergerak maju. Ye Guan menatap saudari ketiga. Meskipun api telah meninggalkan tangannya, tubuhnya masih terasa sedikit ilusi. Ye Guan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kakak ketiga, kamu. Kakak ketiga menoleh dan melirik ke arah Tuan Sangchang dan yang lainnya yang tengah ditekan oleh mayat-mayat anti Tao tidak jauh dari sana. Xiao Jiu, pergi bantu mereka. Ye Guan menatap adik ketiga. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tahu pihak lain ingin menyingkirkannya. Mendengar perkataan Ye Guan, saudari ketiga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu, menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam. Kakak ketiga, meskipun ada banyak orang di sisi lain, mereka semua tersebar. Dan mereka memiliki motif tersembunyi dan peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak akan benar-benar berjuang demi jalan leluhur. Oleh karena itu, selama kita membunuh beberapa orang yang ganas, mereka akan takut untuk bertindak. Kakak ketiga menoleh ke arah Ye Guan dan tersenyum. Xiao Jiu, kamu sudah sangat dewasa di usia yang masih muda. Kurasa kamu pasti sudah sangat menderita. Kan? Ye Guan sedikit terkejut, lalu memaksakan senyum di wajahnya, lumayan. Kakak ketiga menoleh dan menatap pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan berkata dengan lembut, ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan raksasa tiba-tiba turun dari langit. Ledakan, dalam sekejap, lautan api itu hancur, dan hampir pada saat yang sama, tubuh saudari ketiga bergetar hebat, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ye Guan dengan cepat mendukungnya, saudari ketiga. Kakak ketiga menggelengkan kepalanya pelan, tidak apa-apa. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di sana berdiri seorang pria misterius dan kuat dengan jubah hitam dan topeng besi, sehingga wajahnya tidak terlihat sama sekali. Pria kuat misterius itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan api yang sebelumnya dipegang saudari ketiga langsung ditangkap di telapak tangannya.
Dia menatap api di tangannya dan tersenyum. Ling Xiao ini cukup menarik. Dia bersedia memberikan bahkan api suci pertama dari zaman kuno. Harus kukatakan, dia benar-benar baik kepada kalian saudara-saudari. Kakak ketiga menatap lelaki kuat yang misterius itu. Siapakah kamu? Dia tentu saja sedikit terkejut, karena hanya sedikit orang di dunia yang mengetahui nama asli kakak laki-lakinya. Pria kuat misterius itu tidak menjawab saudari ketiga, tetapi menatap ke alam makam surgawi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Tidak heran kamu begitu putus asa untuk menghentikannya. Ternyata dia sedang memulihkan kekuatannya." Sambil berbicara, dia perlahan berjalan menuju pemakaman itu. Kakak ketiga menyipitkan matanya sedikit dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, Ye Guan di sampingnya tiba-tiba berkata, "Kakak ketiga, biarkan aku yang melakukannya." Kakak ketiga hendak menggelengkan kepalanya, tetapi Ye Guan berkata, "Kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu." Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit, tiba di depan pria misterius itu. Pria misterius itu tidak berhenti. Dia menatap Ye Guan dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu anggota baru kelompok mereka?" Ye Guan mengangguk. "Aku yang paling muda." Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Kamu telah menjadi pemberontak di usia yang begitu muda. Harus kukatakan, itu sungguh luar biasa." Ye Guan berkata dengan tenang, "Tidak ada cara lain. 3 generasi keluargaku memiliki kecenderungan memberontak. Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut." Lelaki misterius itu tertawa. "Aku suka tulang yang keras, karena menyenangkan untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Anak muda, jangan mengecewakanku." Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Ye Guan seperti sambaran guntur. Patah, saat dia bergerak, ruang dan waktu di sekelilingnya tiba-tiba retak, dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi seluruh bidang bintang dalam setengah tarikan napas. Semua orang ketakutan pada saat itu, dan tercekik oleh nafas pria misterius itu. Ye Guan, yang menjadi incaran pria misterius itu, berada di bawah tekanan terbesar saat ini. Pada saat ini dia tercekik seperti tenggelam, tetapi saat berikutnya, dia memutar pergelangan tangannya, dan 3 kekuatan garis keturunan ditambah niat pedang tatanan di tubuhnya tersapu keluar. Aura mengerikan yang menyelimutinya dipaksa mundur beberapa kaki. Namun, saat berikutnya, saat pria misterius itu bergegas mendekat, aura itu tiba-tiba melonjak, dan menghantamnya seperti gelombang pasang yang dahsyat, hendak menghancurkannya. Hampir pada saat yang sama, Ye Guan menyerang dengan pedangnya. Karena dia memegang pedang keluarga King Xuan di tangannya, ditambah dengan berkah kekuatan garis keturunan dan niat pedang yang teratur, pedangnya benar-benar menghancurkan momentum itu. Dan saat tinju dan pedang itu bersentuhan, ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, Ye Guan dan pria misterius itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ketika Ye Guan hendak menghantam tirai cahaya rune, sebuah tangan menopangnya. Itu adalah saudari ketiga. Tak jauh dari situ, lelaki misterius itu juga berhenti. Ia menunduk menatap tangan kanannya. Ada bekas pedang yang dalam di tangan kanannya. Ia sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. "Pedangmu benar-benar dapat menghancurkan tubuh abadiku. Menarik." Di kejauhan, Ye Guan berhenti dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Lalu menatap pria misterius itu. "Kamu sangat biasa." Dia tidak bermaksud pamer. Awalnya dia mengira pria di depannya sangat kuat. Namun, setelah bertarung,
dia menemukan bahwa pria ini benar-benar jauh lebih rendah daripada Kaisar Fan Zhao. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa kekuatan wanita ini, Fan Zhaodi, mungkin sebenarnya telah melampaui peradaban kosmik tingkat ke-10. Mendengar perkataan Ye Guan, lelaki misterius itu langsung tertawa. "Aku, semut bodoh, apa kau tahu namaku, kau?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Guan sudah datang mendekatinya dengan pedang di tangan. Di sisi lain, seorang wanita dengan tenang menatap segala yang terjadi di bawah. Bab 1296, Pedang Buatan Bibiku. Ye Guan paling kesal ketika lawannya berbicara omong kosong selama pertarungan. Ketika dia mendengar celoteh pria misterius ini, dia merasa sangat kesal, jadi dia menghunus pedangnya dengan tegas. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan orang-orang yang suka mengeluh saat berperang. Sedang bertengkar, tapi masih ingin pamer. Ye Guan juga suka pamer, tetapi dia lebih suka pamer setelah menang dalam pertarungan. Jika dia tidak menang, dia akan pamer. Bagaimana jika dia kalah? Bukankah dia akan menjadi orang bodoh? Melihat Ye Guan datang untuk membunuhnya, tatapan mata pria misterius itu langsung menjadi dingin. Dia memutar pergelangan tangannya dan langsung meninju Ye Guan. Dengan pukulan ini, monster ganas tiba-tiba menerkam keluar. Monster ini berbentuk seperti anjing, tetapi memiliki 6 ekor dan penampilannya sangat jelek. Begitu dia keluar, dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ye Guan dengan ganas. Ye Guan mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Namun monster itu sama sekali tidak takut. Bukan hanya itu, ia menjadi semakin ganas, dengan cahaya pembunuh di matanya dan tampak sangat mengerikan. Patah, saat pedang Ye Guan jatuh, kepala monster itu terbelah dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Namun, tepat ketika Ye Guan hendak membunuh monster itu dengan satu pedang, dia sepertinya merasakan sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Dia berbalik tiba-tiba, tetapi sudah terlambat. Mulut berdarah menerkam ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan dan menelannya dalam satu gigitan sebelum dia bisa bereaksi. Namun sesaat kemudian, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari perut monster itu. Dan ketika dia keluar, wajahnya berubah, karena saat ini, dia tidak lagi berada di luar alam makam surgawi. Ini adalah dunia yang gelap gulita di mana seseorang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Wah, ada yang salah, ini ilusi." Ilusi? Ye Guan sedikit mengernyit dan perlahan menutup matanya. Tak lama kemudian, dia menjadi tenang dan merasakan sekelilingnya. Seperti yang dikatakan Master Ta, tempat ini adalah ilusi. Dan monster yang baru saja dia bunuh dan monster yang menelannya juga ilusi. Orang misterius itu juga tahu ilusi. Tanpa berpikir panjang, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke depan. Tertawa, ruang dan waktu di depannya terkoyak, tetapi sembuh dengan cepat dalam sekejap. Faktanya, tidak ada penyembuhan, yang ada hanyalah ilusi. Setelah melihat ruang dan waktu yang terkoyak sembuh, Ye Guan tidak menghunus pedangnya lagi, tetapi langsung mengaktifkan pedang King Xuan dan menghilang di tempat. Pesawat ulang-alik, dalam sekejap, Ye Guan muncul di depan alam Tianmu. Tetapi dunia yang dilihat Ye Guan masih berada dalam ruang dan waktu yang gelap. Di luar, pria misterius itu menatap Ye Guan yang berdiri tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini seorang kultivator pedang? Kau bahkan tidak bisa mematahkan ilusi." Kakak ketiga memandang Ye Guan yang berdiri di langit dengan ekspresi tenang dan tidak khawatir sama sekali, karena dia percaya pada pria kecil ini. Pada saat ini,
Pria misterius itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan berlari lurus ke arah Ye Guan di kejauhan. Namun, di dunia Ye Guan, semuanya masih tenang dan dia sama sekali tidak merasakan bahaya. Tepat saat lelaki misterius itu berlari di depan Ye Guan yang berdiri di sana tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Ledakan, saat cahaya pedang menyambar, pria misterius itu dan Ye Guan mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Namun tak lama kemudian, Ye Guan pun berhenti. Setelah lelaki misterius itu berhenti, dia melihat tangan kanannya yang terluka. Lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Agak tidak percaya, bagaimana mungkin? Tidak jauh dari situ, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya perlahan. Ia menatap pria misterius itu dan berkata, "Kau mungkin tidak tahu asal-usul pedang di tanganku." Sembari berbicara, dia berjalan perlahan ke arah pria misterius itu dengan pedang di tangannya. Pria misterius itu melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, asal-usul apa?" Ye Guan menatap pria misterius itu, "Ini adalah pedang yang dibuat oleh bibiku. Apakah kamu mengerti?" Pria misterius itu terkekeh. "Kau..." Suara Tuan Jiuzu tiba-tiba terdengar dari lapangan. Dia mengulur waktu. Pria misterius itu menoleh dan menatap Lord Jiuzu tanpa berkata apa-apa. Saat ini, Huang Gutian dan yang lainnya sedang melihat pria misterius itu. Sekarang seseorang telah maju. Mereka sangat senang. Pria misterius itu menatap Zhu Dao di langit, tetapi Zhu Dao tidak bereaksi sama sekali. Pria misterius itu terdiam sejenak, lalu menatap Ye Guan lagi. "Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tak jauh dari situ, hampir di saat yang bersamaan, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh. Sekarang Ye Guan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan pria misterius ini. Dia tahu bahwa pihak lain belum mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Ini normal. Orang-orang kuat yang datang ke sini pada dasarnya tidak akan bertarung terlalu keras. Bagaimanapun, mereka bukanlah satu kesatuan, dan mereka juga waspada terhadap orang lain. Begitu pula dengan pria misterius ini, kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada pria kuat lainnya, tetapi dia belum menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya. Mereka semua memiliki motif tersembunyi. Tak lama kemudian, Ye Guan dan lelaki misterius itu bertarung dengan sengit. Lelaki misterius itu memang lebih kuat, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Guan. Selain itu, dengan bantuan garis keturunan yang gila, Ye Guan menjadi semakin kuat, dan ia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Melihat pemandangan ini, saudari ketiga menghela napas lega. Harus dikatakan bahwa Xiao Jiu yang baru dikenal itu sangat kuat. Sangat jarang bagi pemuda seperti itu untuk dapat bersaing dengan sekelompok pria kuat kuno. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas menyembuhkan lukanya. Ye Guan telah membeli waktunya, jadi dia harus menghargainya. Adapun Tianji, Huang Gutian dan yang lainnya, wajah mereka tampak sedikit jelek ketika mereka melihat Ye Guan semakin kuat dalam pertempuran. Harus dikatakan bahwa kekuatan Ye Guan benar-benar melawan langit. Seorang jenius tingkat ini tidak dapat ditemukan di seluruh alam semesta 10 peradaban ekstrim. Dari mana sebenarnya ini berasal? Dapat dikatakan jika mereka tidak mengandalkan jumlah, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan pendekar muda di hadapan mereka. Ledakan, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari jarak yang tidak jauh. Lalu tiba-tiba muncul cahaya pedang yang menyapu semuanya. Melihat hal itu, orang-orang kuat di sekitarnya segera mundur. Gelombang kejut yang dahsyat itu langsung membuat Ye Guan dan lelaki misterius itu mundur dengan keras.
Setelah Ye Guan berhenti, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, ribuan cahaya pedang langsung menebas ke arah lelaki misterius yang baru saja berhenti di kejauhan. Melihat Ye Guan bertarung semakin keras, wajah pria misterius itu menjadi gelap di balik topengnya. Dia menatap Ye Guan yang sedang berlari ke arahnya, dan mengepalkan tangan kanannya perlahan. Saat berikutnya, dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di depannya. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang benar-benar ditelan oleh pusaran hitam itu. Namun, saat Ye Guan sendiri tiba, pusaran hitam itu benar-benar terkoyak oleh pedang Ye Guan. Melihat pemandangan ini, wajah pria misterius itu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Pedangmu. Pada saat ini, Ye Guan datang kepadanya dengan membawa pedang. Pria misterius itu menunjuk satu jarinya, dan saat dia melakukannya, sebuah kata emas, Tao, tiba-tiba muncul. Ledakan, pedang Ye Guan menebas kata, Tao, dan dia langsung terlempar. Namun tak lama kemudian, sebuah tangan menopangnya. Ini saudara perempuan ketiga. Kakak ketiga menatap lelaki misterius di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kata, Tao, yang diberikan oleh Dao leluhur, yang mengandung kekuatan Dao leluhur yang tak terbatas. Ye Guan menatap tangan kanannya dan merasakan tangan itu mati rasa. Di kejauhan, kata, Tao, di depan pria misterius itu perlahan naik ke udara dan akhirnya melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya benar-benar tampak berwarna keemasan samar. Perlindungan leluhur. Melihat pemandangan ini, Huang Gutian di lapangan terkejut, dan ada rasa iri yang tak terselubung di matanya. Perlindungan leluhur, seperti namanya, artinya memiliki perlindungan dari jalan leluhur, dan ini bukan perlindungan sederhana. Memiliki perlindungan dari jalan leluhur berarti seseorang dapat memobilisasi 30% kekuatan jalan leluhur. 30% kekuatan, dengan 30% kekuatan jalan leluhur, itu akan cukup untuk menyapu seluruh peradaban kosmik level 10 sebanyak 10.000 kali. Ini sama saja dengan curang. Mereka tidak pernah menyangka kalau lelaki misterius itu ternyata mendapat perlindungan dari para leluhur. Hal itu membuat mereka amat iri. Dengan perlindungan jalur leluhur, aura pria misterius itu tiba-tiba berubah drastis. Jika aura sebelumnya adalah sungai, maka pada saat ini, aura yang terpancar dari tubuhnya seperti lautan luas. Di samping saudari ketiga, Ye Guan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia bergegas menuju pria misterius itu dengan pedang King Xuan di tangannya, tetapi dihentikan oleh saudari ketiga. Kakak ketiga melotot ke arahnya dan berkata, anak bodoh, jangan gegabah, orang itu sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Ye Guan menyeringai, sejujurnya, kakak ketiga, aku telah bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat darinya. Kakak ketiga mengernyitkan dahinya, lebih baik dari dia. Ye Guan mengangguk, kekuatan Kaisar Fan Zhao pasti dapat menghancurkan pria misterius di depannya. Kakak ketiga berkata dengan suara berat, mengapa keluargamu tidak membantumu? Ye Guan menggaruk kepalanya dan terkekeh, aku anak yang suka bermain bebas. Ini adalah tradisi di keluarga kami. Omong kosong, kakak ketiga sedikit mengernyit. Bagaimana bisa kau membiarkan mereka dibesarkan seperti ini? Jangan tersenyum seperti orang bodoh. Aku tidak peduli tradisi apa yang dimiliki keluargamu. Dalam keluarga kami, kakak laki-laki tertua adalah yang terkuat. Jika kakak laki-laki tertua tidak ada di sini, kakak laki-laki kedua akan mengambil alih. Jika kakak laki-laki kedua tidak ada di sini, aku akan mengambil alih. Apakah kau mengerti? Ye Guan berkata dengan serius, kakak ketiga, aku tidak takut padanya.
aku bisa melakukannya. Kakak ketiga melotot ke arahnya dan berkata, sembuhkan lukamu dulu, aku sudah cukup istirahat. Ye Guan merasa tidak berdaya. Kakak ketiga menoleh dan menatap pria misterius itu. Ia melangkah maju. Saat melangkah, ia sudah berada 100 kaki di depan pria misterius itu. Ia menatap pria misterius itu dan berkata, kau tahu kakak tertuaku? Kurasa kau berasal dari era yang sama dengannya. Aku jadi penasaran. Pria misterius itu berkata dengan tenang, pada saat ini, kamu masih ingin menunda waktu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ling Xiao dapat menyapu semuanya begitu dia keluar? Kakak yang ketiga tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu akan berduel dengan kakak tertuaku nanti. Pria misterius itu menyipitkan matanya sedikit. Kakak ketiga mengangkat bibirnya sedikit, tidak berani. Pada saat ini, leluhur itu tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetukkannya dengan ringan. Ledakan, kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan. Dan dalam sekejap, semua orang kuat di bawah benar-benar meningkatkan wilayah mereka lagi di tempat. Wajah saudari ketiga menjadi gelap. Pria misterius itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sekarang kau tahu apa itu keputusasaan, kan? Bertarung melawan Zudao. Bodoh sekali. Bodoh sekali. Bersambung,